Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dengan NIM 1916010090. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS nomor 3 dari Ibu Anggi Putri Kurniadi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika, yang mana judul penelitian ini menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dan selanjutnya, kerangka konseptual penelitiannya sebagai berikut. Ada dua variabel endogen dan yaitu variabel dependen dan independen, yang mana variabel independen terdiri dari 5 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai X1, nilai tukar sebagai X2, inflasi sebagai X3, investasi asing langsung sebagai X4, jumlah uang beredar sebagai X5, dan variabel dependennya yaitu neraca transaksi berjalan sebagai Y1. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bentuk persamaan data panel. Bentuk persamaan data panel, log YIT sama dengan B0 ditambah B1, X1 IT ditambah B2, log X2 IT ditambah B3, X3 IT ditambah B4, X4 IT ditambah DIT. Nah, dari pengolahan yang telah dilakukan, dapat persamaannya log YIT sama dengan log YIT sama dengan negatif 1,78 ditambah 0,48 X1 IT dikurang 0,11 log X2 IT dikurang 0,16 X3 IT dikurang 1,27 X4 IT ditambah 0,00 X5 IT ditambah EIT. Baiklah, selanjutnya dilakukan pengolahan data panel. Klik balance panel, isikan start date 2003 dan end date-nya 2020. Cross section-nya 6. Nah, selanjutnya klik quick MPT group dan kita pastikan data dari Excel ke sini. Klik silang, lalu klik name.
Dan inilah nilai CEM-nya. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita cari PEM, Fixed Estimate, lalu pilih panel option, cross-sectionnya fix. Lalu ini nilai untuk PEM-nya, lalu kita simpan. Dan selanjutnya kita mencari uji cow. Dan inilah nilai cow-nya, lalu kita simpan. Terlihat bahwa cross section F didapat nilai probabilitasnya 0,2962, yaitu berarti lebih besar dari 0,05. Berarti model terbaiknya yaitu CEM. Selanjutnya bisa kita langsung interpretasi. Lalu kita buka nilai CEM-nya. Dari hasil pengolahan data pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta negatif 1,78, artinya neraca transaksi pada 6 negara ASEAN adalah negatif 78 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar sama dengan 0. Nilai koefisien sebesar 0,48 artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan naik sebesar 0,48%. Nilai koefisien sebesar min 0,11 artinya apabila nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan turun sebesar negatif 0,11%. Nilai koefisien sebesar negatif 0,16 artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan turun sebesar negatif 0,16%. Nilai koefisien sebesar negatif 1,27 artinya apabila investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan turun sebesar negatif 1,27%. Nilai koefisien sebesar 0,00 artinya apabila jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan naik sebesar 0,00%. Nilai koefisien determinasi atau R-square yang didapatkan
adalah 0,556731, artinya adalah variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar, dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu transaksi neraca berjalan pada 6 negara di ASEAN sebesar 55,6731%, dan sisanya sebesar 44,3269% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Hasil uji simultan uji F terlihat nilai signifikan 0,000000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%, 0,05, sehingga 0,000000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu transaksi neraca berjalan pada 6 negara ASEAN periode 2003 sampai 2020. Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Yang pertama, uji heteroskedastisitas. Nah, didapatkan nilai uji heteroskedastisitasnya. Nilai probability untuk seluruh variabel independen atau pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar adalah sebesar X1 0,8751, X2-nya sebesar 0,6999, X3 0,2085, X4 0,0199, X5 0,1919. Artinya nilai probability semua variabel lebih besar dari 0,05 dan kecil dari 0,05, sehingga penelitian ini tidak terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita simpan dulu untuk uji heteroskedastisitasnya. Selanjutnya kita cari untuk uji multikolinearitas. Maka didapatlah nilai uji multikolinearitasnya. Lalu kita simpan dulu. Korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,8, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.